berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, katakan memandang wajah, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku mau menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Bersama-sama kita angkat tangan, kita katakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati biarlah kekudusan-Mu penuhi setiap kami. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami mau menikmati anugerah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu
dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Yang kami rindukan Tuhan, kami boleh tinggal di dalam hadirat. Sebab di dalam hadirat-Mu kami merasakan kekudusan Tuhan melingkupi setiap kami. Di dalam hadirat-Mu kami merasakan Tuhan damai sejahtera. Di dalam hadirat-Mu kami boleh merasakan sukacita. Peluk kami Tuhan, dekap kami di dalam hadirat. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau menikmati bait-Mu yang kudus Tuhan, menikmati kasih dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi setiap kami. Allah yang baik, tak berkesudahan kasih-Mu bahkan selalu baru setiap pagi. Anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Biarlah pujian pengagungan ini kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan, menjadi sesuatu yang berbau harum di hadapan. Worship for healing, pujian pengagungan yang membawa kesembuhan bagi setiap kami. Ini kami umat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Mari katakan bersama-sama. Jiwaku sungguh mengasihi-Mu, terangkat dalam hadirat-Mu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Bersama jiwaku merindu menyembah-Mu selalu di dalam kekuatanku. Kuatkan hatiku, ku angkat suara
selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratku. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita bersama katakan, jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam kekuatanmu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam kekuatanmu. Angkat suaraku, ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Mari kita datang, kita sembah Tuhan kita. Nyatakan cintamu yang terbesar hanya kepada Dia. Kami datang Tuhan, kami bawa hati kami di mezbamu dengan segenap hati kami. Jiwa kami merindukanmu, Sungguh kami mengasihimu Tuhan. merindukanmu Tuhan. Oh, Hanya Kau, haleluya. Oh, Yesus,
Sungguh hadirat-Mu memuaskan setiap kami. Sungguh lawatan-Mu memulihkan setiap kami. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sama-sama kita mau berkata, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan,
bagi semua orang yang membutuhkan. Sama-sama kita berkata, Bapak Ibu Saudaraku, Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. sumber kekuatan, Sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang ingin mendekat kepada kita manusia. Bahkan dialah yang memilih kita, dia yang mencari kita. Firman Tuhan berkata bukan kita yang mencari Tuhan. Dia bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang dekat. Bahkan kepada orang-orang yang remuk hatinya, Tuhan berjanji dia akan sungguh-sungguh mendekatkan dirinya kepada setiap orang yang sangat membutuhkan. Bagaimana di tengah-tengah masa yang sulit ini kita boleh memiliki satu kehidupan masa depan yang baik. Di dalam Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai dengan ayat 18 kita menemukan beberapa rahasia di dalamnya. Yang pertama mari kita melihat di dalam Mazmur 34 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini adalah rahasia pertama. Jika kita ingin melihat hari-hari di depan kita baik, jagalah lidah kita. Lidah tidak bertulang. Itu sebabnya kita perlu menjaga lidah kita, mengekang lidah kita. Sebab apa yang kita ucapkan itu sangat menentukan kehidupan kita sekarang ini, kehidupan kita di masa yang akan datang. Apa yang kita ucapkan kepada suami kita, istri kita, orang tua, anak-anak kita, sekeliling hidup kita berdampak. Bisa membangun hidup mereka, membangkitkan semangat, menyembuhkan, memulihkan, atau sebaliknya, menghancurkan, membuat orang kehilangan semangat, membuat orang patah hati, membuat perpecahan. Itu lidah. Itu sebabnya jika kita ingin melihat hari-hari kita baik, mari kita jaga lidah kita. Lidah sangat kecil, tapi seperti api yang kecil, bisa membakar satu hutan. Yang kedua, rahasia yang kedua di ayat 15. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Dunia saat ini syarat dengan hal-hal yang menarik hati kita. Mungkin baik rasanya buat hidup kita. Tapi apakah itu betul-betul akan membawa kita hidup benar, hidup dekat Tuhan? Ada banyak hal-hal yang kita rasa baik untuk daging kita, tapi itu adalah kejahatan. Itu sebabnya firman Tuhan menjanjikan jika kita ingin memiliki masa depan baik, jauhilah yang jahat, jauhilah pergaulan yang buruk. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jauhilah gosip-gosip.
Jika saudara punya teman hanya melaporkan, kamu dirasani ini, kamu diomongi begitu, jauhkan. Saat itu dia melaporkan ada orang lain berbicara yang buruk terhadap saudara. Tapi lain kali di belakang saudara, dialah yang akan membicarakan kekurangan saudara. Jauhi yang jahat. Mari kita sungguh-sungguh perhatikan komunitas dalam hidup kita. Komunitas yang sungguh mau fokus membawa hidup kita secara rohani dekat dengan Tuhan. Kita juga memiliki satu kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Bukan penuh dengan kejengkelan, hawa nafsu, atau yang justru menyimpan sakit hati. Jauhi yang jahat dan mari kita lakukan yang baik. Melalui perbuatan baik kita, Tuhan akan membawa orang-orang melihat hidup kita dan mereka akan memuliakan Bapa di surga. Hal yang ketiga ditulis di ayat 15b, berusahalah untuk kita mencari perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Saudara, mencari perdamaian harus diusahakan. Bukan cari tempat yang tenang, teduh, ya itu bisa sih menolongnya keadaan itu. Tapi kalau hati kita sendiri sedang galau, susah, sedih, marah, jengkel, tempat sebaik apapun tidak akan bisa membuat kita damai. Berusahalah mencari perdamaian. Juru damai kita, namanya saja juru ya. Saudara, kalau ada kerusakan, kehilangan kunci, cari juru kunci kan? Saudara mau makanan yang enak, bikin pesta, cari juru masak. Nah, kalau saudara ingin damai, carilah juru damai. Siapa juru damai kita? Yesus Kristus. Bukankah dia yang sudah mendamaikan manusia yang berdosa dengan Bapa di surga? Melalui kematiannya di atas kayu salib. Dia adalah Raja Damai. He is the Prince of Peace. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Carilah yang benar, usahakan berdamai. Jangan membenci, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, upayakanlah hidup dalam perdamaian. Dan yang ketiga, yang terakhir. Saya bacakan dari ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Rahasia ketiga untuk kita bisa memiliki masa depan yang baik, marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Dan kalau kita berseru, dia berjanji akan menolong kita. Dia Allah Immanuel. Pada orang-orang yang mau hidup di dalam jalannya, di dalam kebenarannya. Jika kita mau hidup dalam kebenarannya, sesuai firman Tuhan, hidup kita tertuju kepada Yesus Kristus, sang kebenaran itu, dia tidak mungkin tidak mendengar seruan doa kita. 3 rahasia untuk kita bisa memiliki masa depan yang baik. Jagalah lidah kita, jauhilah dari yang jahat dari dalam kehidupan kita. 4 ya, ada 4 rahasia. Jauh yang jahat. Kita mau benar-benar memperhatikan pergaulan dan komunitas hidup kita. Dan yang ketiga, usahakan berdamai. Ya, jangan menjadi troublemaker, tapi peacemaker. Jangan membenci, tapi mengasihi. Dan yang keempat, berserulah kepada Tuhan. Mari saya akan berdoa untuk setiap kita. Bapa di surga, Engkau melihat setiap kami Tuhan yang sedang sungguh-sungguh merindukan lawatan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika Engkau menyelidiki hidup kami di masa lalu, ada dosa, pelanggaran, kesalahan, ampuni kami. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Saat ini hamba berdoa Tuhan, jika ada di antara mereka sedang menghadapi masa yang sulit, biar Tuhan menolong kami Tuhan, supaya sungguh jamahan-Mu turun atas setiap kami. Hamba berdoa bagi mereka yang sedang sakit, apapun sakit penyakit mereka, kanker, COVID, mungkin juga sakit stroke, ataupun penyakit-penyakit yang lain, dalam nama Yesus Tuhan menjamah, menyembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Yesus.
Demikian juga mereka yang sedang terpuruk dalam hal keuangan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang membuka tingkap langit, curahkan berkat-Mu Tuhan. Engkau yang membuka pintu yang lain. Sementara ada pintu yang tertutup, Tuhan buka pintu berkat. Memberkati hidup mereka. Tuhan juga memulihkan hubungan orang tua dan anak. Suami istri. Mertua menantu. Tuhan biar sungguh terjadi pemulihan dalam hidup rumah tangga. Terima kasih Tuhan, berkati gereja Tuhan di mana-mana tempat, berkati boleh menjadi terang. Boleh menjadi satu tempat di mana orang boleh berlari mendapatkan keselamatan. Karena ada pertolongan Tuhan. Hamba juga berdoa bagi bangsa dan negara ini Tuhan, pulihkan. Demikian juga kota Surabaya dan kota-kota lain Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, bebaskan dari COVID. Pulihkan bangsa dan negara kami secara politik, ekonomi, sosial. Tuhan berdaulat atas bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Senang hati kita bersama-sama. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku memuji aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan
telah bertata di hatiku. Mari bersama-sama katakan kita bersama. Yang ku puja hanya dirimu, satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Yang hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Oh, kami sembah Tuhan. Mari kita bawa hati kita sembah Tuhan, sebab Engkau layak Tuhan. Terima segala pujian kami. Engkau yang bertata atas penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Dengan pujian kami, dengan korban syukur. Engkau menciptakan kami Tuhan dengan tujuan memuji dan menyembah Engkau. Dan biarlah sepanjang hidup kami mau meninggikan Engkau ya Allahku. Dari hati kami, dari mulut kami keluar pujian pengagungan kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap pujian ini menjadi sesuatu yang manis Kau dengar di hadapan-Mu Tuhan. Hati kami bersuka karena Engkau Tuhan. And my heart
will overwhelm because of you. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhan,
dan memperluas daerahmu, daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dengan segenap hati katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, tidak menimpa aku, sehingga kesakitan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih Tuhan, kami percaya doa Yabes akan menjadi doa yang memberkati hidup kami. Kau akan memberkati kami berlimpah-limpah. Kau akan memperluas daerah kami Tuhan, memberkati pekerjaan kami. Tuhan juga yang akan menghalaukan kami Tuhan dari segala malapetaka. Pagar benteng perlindungan-Mu menutup bungkus setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya berkata amin. God bless you all.